Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para ustadz, para tuan-tuan guru, pengurus masjid Al-Munawwarah, para imam dan seluruh karyawan masjid Al-Munawwarah, serta hadirin jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan limpahan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang diundang dengan penuh keikhlasan hati untuk datang ke tempat yang mulia, ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini, ke tempat di mana di sini Allah mengucurkan atau membagi-bagikan rahmatnya. Maka bersyukur kita ditakdirkan menjadi golongan orang-orang yang demikian. Kemudian juga sholawat dan salam tak henti-hentinya kita curahkan keharibaan baginda kita, yaitu Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat perjuangan, berkat pengorbanan, berkat jerih payah beliau, akhirnya hingga saat ini kita dapat menikmati indahnya iman, Islam dan ilmu pengetahuan. Bapak-bapak, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, saya pribadi mengucapkan bersyukur dan berterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada komunitas pemuda cinta masjid, yang mana dalam kesempatan ini saya diminta untuk memberikan sepatah dua patah kata dalam rangka ingin memotivasi kita untuk bisa cinta, untuk bisa terpaut hati kita untuk senantiasa hadir di masjid atau hadir di tempat yang mana tadi diceritakan bahwa di sini Allah limpahkan begitu banyak rahmat dan barokah. Hanya saja mata kita tidak dibukakan oleh Allah, tidak bisa melihat saat ini betapa banyak barokah dan rahmat yang Allah turunkan. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau bersabda, kata beliau, jika di masjid yang seperti saat ini, di situ dikaji, dipelajari kitabullah, maka di masjid itu, di tempat itu akan Allah turunkan 4 perkara. Yang pertama, di tempat atau di masjid yang mana di situ
diajarkan kitabullah atau Al-Qur'anul Karim, diajarkan tentang cara membaca Al-Qur'an yang baik, atau dikaji di situ ilmu-ilmu atau hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an, maka kata Rasulullah SAW, yang pertama akan Allah turunkan di tempat itu sakinah. Allah akan turunkan di tempat itu sakinah atau ketenangan. Nah, maka orang yang hadir, duduk dan mengkaji, mempelajari kitabullah, pastilah mereka akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan itu letaknya di dalam hati. Walaupun di tengah hingar-bingar keramaian, tapi kalau hatinya dipenuhi dengan ketenangan atau diberi oleh Allah sakinah, maka dia akan merasakan tidak ada tidak ada resah, tidak ada gelisah, tidak ada risau, karena di dalam hatinya telah Allah berikan ketenangan. Dan orang di antara ketenangan itu Allah limpahkan ketika orang-orang berkumpul di masjid kemudian mempelajari kitabullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, apabila di rumah Allah atau di masjid itu dikaji, dipelajari kitabullah atau ayat suci Al-Qur'an atau kitab suci Al-Qur'an, maka di tempat itu akan Allah limpahkan rahmat. Allah liputi rahmat di tempat itu. Maka kita yang hadir di sini semuanya insya Allah mendapatkan percikan rahmat yang dimaksud oleh Rasulullah tersebut. Itu yang kedua. Rahmat ini sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang sangat kita butuhkan oleh seorang yang mengaku dia beragama Islam. Karena rahmat inilah yang nantinya akan memasukkan seorang beriman, seorang yang Islam kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu diberikan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita duduk di sini walaupun kita tidak melakukan hal-hal yang mungkin ibadah dan cuman duduk mengkaji Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, maka kita semua diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita berkumpul di rumah Allah mengkaji kitabullah, maka di situ diliputi oleh para malaikat. Hanya saja mata kita tidak bisa melihat. Kalau seandainya dibukakan mata kita ini bisa memandang alam malakut, alam yang lain daripada yang kita saat ini hidup, maka di situ kita akan melihat saat ini mungkin malaikat lebih banyak daripada kita yang hadir. Mungkin memenuhi tempat ini karena di sini dikaji Al-Qur'an. Di sini dipelajari kitab suci Al-Qur'an. Nah, itu yang ketiga, tempat itu akan diliputi oleh para malaikat. Yang terakhir, yang keempat, kata Rasulullah SAW, tempat di mana di masjid itu dibacakan atau dikaji ayat suci Al-Qur'an, maka di situ orang-orang yang hadir semuanya di situ Allah banggakan di hadapan para malaikat. Jadi Allah banggakan di atas sana kita, oh ini hambaku saat ini sedang duduk, sedang mengkaji Al-Qur'an, sedang belajar Al-Qur'an di rumahku yang mulia, yang di rumahku yang penuh barokah. Lihatlah itu hambaku, kata Allah. Allah bangga-banggakan kita yang hadir ini di hadapan para penduduk langit atau di hadapan para malaikat di atas sana. Nah, maka tadi sebelum diuraikan 4 hal ini, saya katakan bahwa orang yang mampu hadir, duduk, datang ke masjid itu adalah bukanlah orang yang sembarangan. Itu adalah orang yang mendapatkan undangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah mendapatkan limpahan rahmat, mendapatkan sakinah, mendapatkan dikumpul atau diliputi oleh para malaikat dan dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para penduduk langit atau di depan para malaikat. Nah, maka luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita syukuri kita menjadi daripada golongan orang-orang tersebut. Artinya kita bukan cuma sekedar mendapat hidayah, tetapi kita mendapat taufik daripada Allah.
Ada orang yang hanya mendapatkan hidayah, pengen datang ke masjid, enak nengok orang datang ke masjid, tapi dia berat untuk datang ke masjid. Kenapa? Karena dia belum mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya taufik dengan hidayah. Kalau taufik itu diberikan energi atau kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia mampu melangkahkan kaki ke tempat yang di dalam hatinya tadi pengen datang ke tempat itu. Tapi kalau sekedar hidayah masih belum bisa, belum datang, belum mampu karena tidak ada energi atau taufik yang diberikan Allah. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah taufik dan hidayahmu kepada kami. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini mungkin tidak banyak yang saya ingin sampaikan, sekedar memberikan motivasi bahwa pemuda yang bersemangat atau menggerakkan orang-orang untuk bisa hadir di masjid adalah pemuda yang luar biasa. Kalau umurnya sudah 60 tahun ke atas, mungkin ke masjid sudah biasa. Tapi kalau para pemuda yang hatinya terpaut kepada masjid, maka ini merupakan pemuda yang luar biasa. Maka kita pun juga yang diundang oleh Allah tadi adalah orang-orang yang luar biasa. Maka dari itu mudah-mudahan kita yang hadir ini adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah, orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa hadir di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ada dua penyebab yang membuat orang itu enggan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama penyebabnya karena malu. Yang kedua penyebabnya karena kibrun artinya sombong. Nah, nanti kita jelaskan satu-satu. Apa itu malu, apa itu kibir. Yang pertama kita bahas malu. Malu itu ada dua. Ada malu yang dipuji oleh agama, ada malu yang dicela oleh agama. Bagaimana malu yang dicela oleh agama? Malu yang dipuji oleh agama bagaimana? Kita jelaskan dulu tentang malu yang dipuji oleh agama. Malu yang dipuji oleh agama adalah malu melakukan hal-hal yang menyimpang atau hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan maksiat dia malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan perihal yang itu dilarang oleh agama, dia malu. Nah, ini adalah malu orang yang dipuji oleh agama. Ada lagi satu malu yang dibenci oleh agama, yang dicela oleh agama. Malu seperti apa? Malu melakukan ketaatan kepada Allah, malu berbuat kebaikan kepada Allah. Aku nak berangkat ke masjid, malulah nanti ada pula yang ngomongi sok-sok alim pula. Atau aku nak berangkat ke tempat pengajian, malu nanti dibilang orang sok-sok alim pula. Nah, ada seperti itu. Kita bawa kitab mau datang ke pengajian, dibilanginya apalah kata orang Tungkal tuh kan, beyanian macam dia punya surga. Ada yang seperti itu, Pak. Saya pernah begitu. Yang ngomong ini kadang-kadang bukan orang awam, bukan, kadang-kadang orang yang tahu. Nah, itu payahnya kita sudah kadang. Nah, malu yang seperti ini kita gara-gara mendengar omongan orang tadi. Nanti kalau aku berangkat banyak pula yang ngomongi di tetangga-tetangga nih. Kalau nanti berangkat ke pengajian bawa kitab dibilangnya Pak Soalim. Kalau kita terpengaruh dan kita tidak mau pergi ke pengajian atau pergi ke masjid gara-gara hal yang seperti itu, malu kita, enggan, maka inilah malu yang dicela oleh agama. Makanya kita berdoa kepada Allah semoga kita tergolong kepada golongan orang-orang yang malu yang pertama tadi, malu yang dipuji oleh agama. Karena kenapa? Karena kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, al-haya minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman. Yang mana malu sebagian dari iman itu adalah malu yang dipuji oleh agama. Yang mana yang malu dipuji oleh agama itu? Malu melakukan hal-hal yang dibenci oleh agama atau dibenci oleh Allah atau dibenci oleh Rasulullah SAW.
Maka berdoa kita mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang pertama tadi. Nah itu. Nah gara-gara malu inilah, malu yang dicela oleh agama inilah, orang itu enggan hadir di majelis ilmu. Orang itu enggan hadir ke masjid. Orang itu enggan melakukan kebaikan karena malu yang tercela tadi. Nah itu yang penyebab pertama. Tadi ada dua kan. Penyebab yang pertama malu yang dicela oleh agama, yang menyebabkan orang enggan melakukan kebaikan, enggan hadir ke masjid, dan enggan menghadiri majelis-majelis ilmu. Yang kedua, penyebab orang itu enggan menghadiri tempat-tempat yang baik seperti masjid dan majelis ilmu, atau enggan berbuat baik, disebabkan oleh sombong atau kibir atau kibrun. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kibir atau sombong itu yang pertama cirinya batarul haq, dia tidak mau menerima kebenaran. Kita datang ke rumah dia, yuk kita pergi pengajian yuk. Apalah pergi pengajian. Nah, dia itu tanda bahwa dia menolak kebenaran. Kita pergi ke masjid yuk. Apalah ke masjid, macam iya nian. Nah itu orang biasa bahasa tungkal gitu kan. Apalah pergi masjid, macam iya nian. Nah ini dia menolak ketika diberi masukan atau diberi nasihat yang benar. Nah, ini ciri kata Rasulullah, dia ini sombong. Kemudian yang kedua cirinya adalah wa ghamtun nas, menganggap remeh manusia, menganggap remeh manusia yang lain. Artinya dia merasa dirinya lebih baik daripada manusia yang lain. Nah, kalau sudah dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain, itu kalau diberi nasihat oleh orang lain dia tidak masuk, tidak bisa. Kenapa? Kamu nih masih budak kecil, budak ingusan, ngasih nasihat pula. Kenapa dia bisa berkata demikian? Karena dia menganggap orang yang kecil itu lebih hina daripada dirinya. Atau dia ketemu dengan kawan sebayanya, yuk kita pergi yuk ke tempat pengajian, yuk kita pergi yuk ke masjid. Dia bilang, apalah, macam iya nih, macam kau nih hebat nian, begitu. Padahal teman sebayanya. Kenapa? Dia merasa dirinya lebih baik, tak pantas untuk diberi nasihat. Nah ini penyebab daripada, itu adalah ciri daripada sombong atau kibir tadi yang disebut oleh Rasulullah SAW. Jadi dua ini sepaket. Batarul haq, tidak mau menerima kebenaran. Kenapa dia tidak mau menerima kebenaran? Karena wa ghamtun nas, dia menganggap manusia yang lain lebih remeh daripada dirinya. Nah, sebab dari kesombongan inilah diajak tidak mau, tidak masuk diberi kebenaran, kemudian menganggap remeh orang lain, sehingga dia tidak mau, enggan dia untuk hadir, untuk datang ke tempat-tempat yang mulia. Dia enggan, malas, tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, jadi pertama karena malu yang dicela oleh agama tadi, malu berbuat kebaikan, penyebab dia enggan hadir ke tempat yang baik seperti masjid saat ini. Yang kedua karena kibir, batarul haq, tidak mau menerima kebenaran, wa ghamtun nas, dan menganggap orang lain lebih remeh dan lebih hina daripada dirinya. Nah, jadi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan. Mudah-mudahan hati kita yang penuh dengan kesombongan setiap hari, penuh dengan kibir, hati kita yang dipenuhi dengan malu, enggan, malu melakukan kebaikan, Allah bukakan hati kita, Allah beri hidayah, Allah hujamkan hidayah dalam hati kita. Kemudian sekaligus kita minta taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah beri energi, beri kekuatan, sehingga kita mampu melangkahkan kaki menuju tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, menuju tempat yang di situ dibagikan, ditaburkan oleh Allah rahmatnya. Di tempat di situ akan menyebabkan sakinah, ketenangan. Karena kalau kita datang ke masjid, adem hati kita. Datang ke masjid ada punya hutang ratusan juta, jadi hilang semuanya. Adem, tenang, ya. Tapi kalau balik nanti balik lagi lah kan. Nah, jadi
itulah tempat yang seperti ini adalah tempat yang mulia. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada cita-cita yang kita inginkan. Cita-cita orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala cuma satu, yaitu mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, atau tempat itu disebut dengan takwa. Orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah adalah orang yang takwa. Ya, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu, di antara kamu itu adalah orang yang takwa. Dan cita-cita tertinggi seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dengan cara bertakwa. Apa itu takwa? Takwa menjunjung tinggi perintah Allah, kemudian meninggalkan atau menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau melakukan kebaikan, melakukan ketaatan kepada Allah, itu mungkin kita tidak sanggup seluruhnya, kecuali Rasulullah SAW. Kalau perkara wajib, kita wajib melakukannya semuanya. Seperti sholat 5 waktu, sholat fardu, itu semua wajib. Zakat, puasa, haji bagi yang mampu, semua wajib. Tapi perkara sunnah, itu kita tidak dipaksakan untuk semuanya melakukan. Jadi kalau ketakwaan, tidak mesti seluruhnya kita lakukan. Tapi kalau menghindari maksiat, itu wajib kita semua lakukan. Tidak boleh aku menghindari maksiat, tapi maksiat kecil masihlah, maksiat besar lah yang kuhindari. Kalau maksiat kecil tidak kuhindari, tidak bisa begitu. Tidak bisa seperti takwa. Kalau takwa, aku mampunya melakukan sholat sunnah ini 2 rakaat saja, tidak mampu 100 rakaat, tidak apa-apa. Tapi kalau perkara yang kedua tadi, menjauhi semua larangan Allah, wajib bagi kita tiap-tiap muslim untuk melakukan seluruhnya. Kita apa-apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Nah, itulah daripada makna daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun tujuan yang paling tinggi, tujuan puncak dari seorang yang beriman kepada Allah selain mengharapkan mendapatkan ketakwaan di sisi Allah, sehingga kita menjadi golongan hamba-hamba Allah yang mulia di sisi Allah. Dan juga kita berharap karena kita mulia di sisi Allah, maka pancaran kemuliaan dari sisi Allah itu juga akan berpijar kepada hamba-hamba Allah yang lain. Makanya orang-orang yang mulia, orang-orang yang takwa kepada Allah, lihatlah dia dimuliakan di sisi manusia. Tengok orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh itu, kalau dia sudah wafat, banyak yang mengiringi. Kayak tuan guru kita di sini, Kiai Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab, ada terkenal dengan kesolehannya, terkenal dengan kealimannya, terkenal dengan ketakwaannya. Dia punya posisi yang tinggi di sisi Allah, kemuliaan yang tinggi di sisi Allah. Tapi karena kemuliaan dan posisi yang luar biasa di sisi Allah, sehingga Allah berikan juga kemuliaan itu di sisi manusia, hingga berpijar semua orang, semua hamba-hamba Allah memuliakannya juga. Nah, jadi itulah untungnya. Kalau kita mencari kemuliaan di sisi manusia, repot. Banyak yang kita kehendaki kemuliaan itu. Tapi kalau kita minta kemuliaan kepada Allah, cuma satu. Kita minta hanya kepada Allah. Kita hanya mencari perhatian Allah, hanya satu, yaitu kepada Allah. Tapi kalau mencari perhatian kepada manusia, berapa banyak yang kita ingin? Kita ingin mendapatkan perhatian. Semakin banyak kita menginginkan orang memuliakan kita, semakin repot kita. Satu-satu kita minta supaya dia memuliakan kita. Tapi kalau kita tembak kemuliaan itu kepada Allah, nanti Allah yang akan menggerakkan hati-hati hambanya untuk memuliakan dirinya. Maka itulah keberuntungan daripada orang yang bertakwa. Mudah-mudahan yang sedikit ini, ya, mungkin nanti ada yang masih lama lagi ya, Isya ya. Mungkin ada disambung. Saya mungkin mohon maaf Isya ini tidak bisa di sini, Bang Agung. Nanti saya langsung ke sana lagi. Ba'da Isya ada pengajian Majelis Al-Hasir. Jadi kami langsung pamit saat ini ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, silahkan nanti. Mungkin itu saja. Mohon maaf kepada para
masyarakat di sekitar masjid sini ada mungkin kata-kata perilaku yang kurang berkenan di hati bapak-bapak sekalian, saya mohon maaf, mohon ikhlasnya. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.